Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu kita sampai di ayat yang keempat di surat Ad-Duha. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada beliau bahwa akhirat itu lebih baik bagi beliau daripada dunia. Sampai kepada ayat berikutnya, walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti akan diberikan kepadamu oleh Rabbmu fatardo, dan kamu ridho. Nah, yang lalu sudah diterangkan bahwa Rasulullah SAW ini adalah orang terbaik, orang paling mulia, dan orang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jenis manusia yang paling dicintai Allah adalah Rasulullah SAW. Di ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci kamu. Di tafsirnya diterangkan bahwa Rasul itu adalah orang yang paling dicintai. Yang diambil pelajaran dari ayat itu bahwa beliau itu menjadi standar terbaik sehingga mencapai atau menjadi orang paling dicintai. Dan itu manfaat besar bagi kita agar kita berupaya semaksimal mungkin meneladani beliau, karena beliau orang terbaik. Terbaiknya di sini adalah agamanya, ya, segalanya, baik dari akidahnya, kemudian ibadahnya, akhlak dan perilakunya. Itu kesempatan baik, keutamaan besar bagi kita agar kita bisa sebisanya meneladani beliau. Di antara kenikmatannya lagi kata Allah, walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, dan akan diberikan kepadamu fatardo oleh Rabbmu, fatardo, nanti kamu ridho. Wala saufa, allamu hadhihi aidon litaukid, asalnya ini saufa, nggak ada lamnya asalnya, maka diberi lam di sini yang disebut dengan lam taukid. Lamut taukid, taukid itu penegasan. Wahya muti'atun lil qasam, yang lamnya ini sederajat, setingkat dengan sumpah atau sama dengan sumpah. Wallahi, kalau sumpah ya, demi Allah engkau pasti akan diberi oleh Rabbmu pemberian yang kamu ridho. Nah, yang disebut dengan ini namanya saufa taswif. Ini biasanya masuk ke fi'il mudhari seperti kata kerja lam sedang atau akan datang. Jadi lamnya di sini menunjukkan sungguh. Ini perlunya dibahas ketika kita membaca ayat ini. Kita benar-benar hati itu mengikuti sampai kepada makna terdalam. Dengan kita membaca ayat, kemudian kita memahami maknanya itu beda, pahalanya itu beda, jauh
Lebih besar ketika orang itu membaca Al-Quran sambil merenungi, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Untuk mengetahui makna yang terkandung, memang belajarnya seperti ini. Ini asalnya saufa, diberi lam, ini lam taukid, menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar sungguh-sungguh akan memberi engkau. Ini namanya dhamir mukhatab. Kata ganti orang kedua, engkau. Wa saufa, kalau diartikan saufa ini akan. Berarti di sini kalau mengartikannya pasti akan, sungguh akan. Tadullu ala tahaqquqis syai'. Nah, menunjukkan saufa ini menunjukkan pada kepastian terjadinya sesuatu, ya, kepastian terjadinya sesuatu. Lakin ba'da mahlatin wa zamanin, hanya saja terjadinya nanti. Makanya nanti di sini adalah di akhirat. Nah, yu'tika rabbuka ay yu'tika ma yurdika fatardo. Allah pasti akan memberi kamu pemberian yang pasti kamu akan ridho. Nah, walaqad a'tahu Allahu ma yardahu ma yurdihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah akan memberi beliau pemberian yang diridhoi oleh beliau, yang sangat disukai, sangat dicintai. Fa innallaha ta'ala yub'itsuhu yaumal qiyamati maqaman mahmuda. Apa itu? Di antaranya Allah akan membangkitkan beliau pada hari kiamat dalam keadaan derajat yang terpuji. Maqam itu derajat, ya. Mahmuda yang sangat terpuji. Nah, bersih dari kerendahan, kehinaan. Yahmaduhu fihil awwaluna wal akhirun, yang dipuji beliau itu oleh makhluk yang pertama, manusia pertama, sampai ke yang terakhir. Itu memuji beliau. Ini yang dimaksud dengan apa? Maqaman mahmuda. Hatta al-anbiya'u, sampai pun para nabi. Hatta al-anbiya'i, sampai pun para nabi. Wa ulul azmi, kalau para nabi ini umum. Ulul azmi minar rusul, para rasul yang termasuk ulul azmi, 4 orang, ya. La yastati'una, ulul azmi dari kalangan rasul itu tidak mampu al-wusul ila ma wasala ilaihi. Ulul azmi, rasul termulia setelah Nabi Muhammad pun tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi dipilih, kemudian para rasul dipilih, namanya ulul azmi. Nah, itu pun masih tidak mencapai derajat ini Nabi Muhammad SAW, karena beliau ini diberi apa tadi? Maqaman mahmuda. Fa idza kana yaumul qiyamati, ketika pada hari kiamat, wa azmal qurabi wal ghammi alal khalqi, pada hari itu kesusahan dan keresahan pada makhluk itu sangat besar. Puncak kegelisahan, puncak kesusahan. Wadaqat alaihimul umur, ketika itu sampai keadaannya itu menyempit. Doko itu sangat menggoncang mereka, menyempitkan mereka. Doko hasilnya sempit karena dahsyatnya mahsyar, azab mahsyar.
dan lama selama 50.000 tahun. Matahari dekat dengan mereka di atas 1 mil di atas kepalanya. Sehingga bagaimana? Talaba ba'duhum min ba'din an yaltamisu man yashfa'u lahum ilallahi azza wa jal. Nah, sehingga sebagian manusia itu mencari Rasul agar Rasul itu bisa meminta kepada Allah untuk ditolong urusan mereka agar segera diselesaikan, dikeluarkan dari dahsyatnya azab mahsyar. Mencari syafaat itu penolong yang bisa menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah agar urusan mahsyar ini segera selesai. Nah, fayatuna ila Adam, mereka mendatangi Nabi Adam. Sumanu, kemudian datang kepada Nabi Nuh. Suma Ibrahim, kemudian datang pada Nabi Ibrahim. Suma Musa, suma Isa, datang kepada Nabi Musa, kemudian datang pada Nabi Isa. Haula'i khamsatun uliu Abu Bashar, awwaluhum Abu Bashar. 5 ini yang pertama adalah Abu Bashar. Abul Bashar itu bapaknya manusia, yaitu siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Wa haula'il arba'ah, 4 orang ini mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi salatu wassalam min ulil azmi, termasuk ulul azmi, Rasul pilihan. Walaupun Rasul pilihan, kata beliau di sini, kulluhum ya'tadiruna anis syafa'ati, semua minta uzur, tidak bisa memberi syafaat pada mereka, menolong mereka, melepaskan mereka, meminta kepada Allah, menghadap kepada Allah, tidak berani. Padahal ini siapa? Rasul pilihan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, tidak berani. Hatta tasila ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayakumu, maka Nabi berdiri, wa yasfa, dan memberi syafaat. Wala sakka anna hadza ata'un azimun, maka tidak diragukan bahwa ini Rasul berdiri kemudian minta kepada Allah, menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, sampai diperintah oleh Allah, angkat kepalamu, isfa tusyaffa, kata Allah, mintalah kamu, minta apa akan diberi. Dan Rasul mengatakan ummati, ummati. Maka ini adalah ata'un azimun, ini adalah pemberian yang besar. Yang tadi wala saufa yu'tika, itu pemberian yang azim, yang besar. Lam yanalhu ahadun minal khalqi, yang tidak pernah dicapai oleh siapapun dari makhluk. Ini menolong manusia di padang mahsyar, atau yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat besar. Juga disebut dengan syafaat khusus pada beliau. Nah, summa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala ni'amahu alaihi. Kemudian Allah menjelaskan nikmat Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqatu, yang dahulu sebelum di akhirat. Hatta yastadillu biha ala ni'amil lahiq, untuk disebutkan juga oleh Allah tentang kenikmatan akhiratnya. Tapi Allah memulai dari
kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah kamu dapati dirimu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian dilindungi, dirawat, ditolong, dijaga. Dan ini adalah penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat sejarah beliau. Wal istifham huna litakrir. Istifham di sini kata tanya ini, a-nya ini ya. A-nya ini artinya apakah. Lamnya ini namanya huruf nafi, huruf yang bermakna peniadaan. Kalau diartikan tidakkah. Biasanya ini kemudian setelah itu ada di sini kata kerja sedang. Maka kalau ada kata kerja sedang seperti ini diawali dengan huruf nafi, huruf peniadaan, itu bermakna yang lalu, karena ini asalnya maknanya sedang. Tapi kalau didahului huruf nafi, huruf peniadaan, itu bermakna sungguh. Dan di sini dimaknai takrir, penegasan, ikrar. Yakni qad wajadaka, makanya di sini bukan yajidu tapi wajada, karena di sini pakai qad. Sungguh kamu dapati, sungguh Allah mendapati kamu, gitu mengartikannya. Sungguh Allah mendapati diri kamu yatiman, dalam keadaan yatim. Fa'awaka, maka Allah melindungi, Allah menjaga dengan penjagaan terbaik. Yatiman minal ab, tidak mempunyai bapak. Wa yatiman minal juga tidak punya ibu. Fa inna abahu, karena bapaknya tufiya qabla an yuladu, bapaknya Abdullah itu meninggal sebelum beliau lahir. Dan meninggalnya dalam kondisi kafir dan musyrik. Dan ini banyak salah muslimin memuji-muji bapaknya di pujian-pujian ketika mau salat. Gimana lagunya itu dengan menyebut Sayyid Abdullah. Sayyid ini pengagungan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina maksudnya Tuhan kami. Nah, kalau bapaknya Nabi Muhammad ini orang kafir, dia tidak berhak dipuji, tidak berhak digelari apa? Sayyid. Nah, walaupun ibunya yang bernama siapa? Aminah. Aminah ya kafirah, musyrikah. Nah, ada seorang sahabat datang, tapi bapaknya kafir. Dia bertanya pada Rasul, ya Rasul, di mana bapakku? Orang tuaku di mana? Surga atau neraka? Rasul menjawab di neraka, karena kafir, musyrik. Maka orang ini pergi kondisinya sedih gitu. Karena sedih kayak gitu, Rasul memanggil lagi, ingin menghiburnya. Bapakku juga, kata Rasul, bapak dan ibuku juga di neraka, kekal di neraka. Nah, ini hadis yang sahih bahwa orang tua Rasul itu di mana? Neraka, kekal di neraka. Walaupun orang Indonesia mengatakan surga itu di bawah apa? Telapak kaki ibu ya. Nah, wa ummuhu tufiyat qabla an tatimma irda'ahu, ibunya meninggal sebelum selesai, sebelum sempurna penyusuannya.
Sempurnanya berapa tahun? 2. Nah, ini sebelum 2 tahun ibunya sudah meninggal ketika berkunjung ke Syam, ke Madinah ya. Karena beliau ini lahir di Mekah, tapi pamannya Rasul itu di Madinah, orang ibunya kan dari sana. Waktu berkunjung ke pamannya, pulangnya ke Mekah itu wafat. Kemudian disusui oleh tukang susu. Siapa namanya itu? Sa'diyah. Nah, beliau ini memang tinggal di daerah jauh dari Mekah. Biasanya kalau musim panas, musim paceklik, datang ke Mekah satu kampung itu mencari makanan, barang siapa yang ada anak yang mau disusui, untuk ngambil gaji dari susuannya itu, menyusuiannya. Rasulullah SAW ini kondisi yatim, tidak ada yang mau. Karena kalau yatim pikirannya nggak bisa bayar, nggak kuat bayar nanti orang tuanya, ibunya lagi, apalagi cuma ada ibunya. Tapi karena terdesak, orang ini karena sudah terpepet, terpaksa, yang namanya Sa'diyah itu ya sudah seadanya, bahasa kita. Dia dibawa seadanya. Itu sudah kondisi bawa pulang, sudah orang-orang pada tidak mau, rombongan dari kampung untuk nyari kerjaan di kota itu nggak dapat. Dapatnya ini Sa'diyah ini ya sudah ini aja, seadanya. Dibawa sampai rumah. Dia bapaknya, suaminya Sa'diyah ini punya kambing-kambing. Qadarullah, di antara bentuk penjagaan Allah tadi, fa'awa ini, pelaksanaan dari awa ini, maka kambing-kambing itu langsung susunya itu membesar, yang banyak. Yang lainnya pada kurus karena kurang makan, nggak ada rumput. Kalau di sana yang pernah saya dapati itu ketika di Yaman itu, kambing itu makannya itu kerdus-kerdus sama pohon, kulitnya pohon itu digigiti. Tapi ya kalau di Yaman yang saya tahu kecil-kecil. Nah, ini dibawa oleh Sa'diyah, kondisi kambingnya Masya Allah langsung besar-besar, gemuk kambingnya, dan Allah memang mencukupi dari ini. Walakin Allah Ta'ala takaffala bihi wa yassara lahu man yakumu bitarbiyatihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pelaksanaan awa ini, Allah menjaga, mencukupi, memudahkan. Allah pilih orang yang bisa merawatnya dengan perawatan yang terbaik. Wadifa anhu, dan Rasul dilindungi dari perkara-perkara yang mengganggu beliau. Dan lagi sedang main sama teman-temannya, ya masih di bawah asuh tukang susunya itu, di bawah asuh Sa'diyah tadi, main sama anaknya Sa'diyah sendiri. Di teman-temannya ini yang didatangi oleh malaikat itu yang dibelah dadanya itu, dicuci hatinya itu, masa kecilnya, sehingga oleh Sa'diyah ketakutan ini, Sa'diyah ketakutan, dikembalikan ke ibunya karena ketakutan. Tapi sama ibunya suruh rawat terus, enggak apa-apa ini enggak. Cuma semua sudah melihat tanda-tanda keajaiban pada beliau. Hatta wasala ilal ghayati, sampai beliau pada puncak allati aradahallahu azza wajal, pada puncaknya yang Allah kehendaki. Wa qauluhu yatiman fa'awa, firman Allah yatiman, dalam keadaan yatim kemudian Allah merawatnya, menjaganya. Wa ja'at ta'bir wallahu a'lam bi fa'awa
li sababin lafzi wa sababin maknawi. Di sini punya makna fa'awa, di sini bermakna sebab lafzi dan sebab maknawi. Nah, amma as-sabab al-lafzi fali ajli an tatawafaqa ru'usul ayat min awalis surah. Nah, di sini kan mestinya fa'awaka, alam yajidka yatiman fa'awaka. Bukankah engkau dapati dirimu yatim, kemudian Allah menjagamu? Di sini kanya tidak ada, diilangi. Kenapa ini diilangi? Ini ada penjelasannya di sini. Ini dalam rangka untuk penyamaan ujung ayat dari awal surat. Dan itu kaidah di dalam ayat-ayat itu oleh Allah mesti disamakan di akhirnya. Kalau akhirnya itu pakai dal mati, ya pakai dal semua. Kalau pakai ro, ya pakai ro. Biasanya semua ayat-ayat seperti itu. Di sini juga pakai alif seperti ini dari awal, ya dipotong, dihilangkan kafnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa, asalnya awaka. Kenapa ini? Kata beliau untuk menyamakan akhir atau potongan ujung ayat. Nah, ini namanya sebab lafzi. Adapun sebab maknawi, fa innahu law kana ta'bir fa'awaka ikhtassa al-iwa. Kata beliau, kalau kafnya ini dimunculkan di sini, maka ini maknanya menyempit. Menyempit itu ini kan berarti kamu saja gitu. Nabi Muhammad yang dilindungi, yang dijaga, yang ditolong. Ikhtassal iwa bihi sallallahu alaihi wasallam, berarti penjagaannya khusus pada beliau. Wal amru ausa min dzalik, padahal masalahnya itu bisa lebih besar, lebih luas dari sekedar engkau. Fa innallaha ta'ala awahu wa awa bihil mu'minin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjaga beliau, nah juga menjaga dengan penjagaan beliau, penjagaan Nabi Muhammad, dan Allah menjaga mukminin, mencukupi mukminin, menolong mukminin, fanasarahum wa ayyadahum. Allah menolong beliau, menolong muslimin, mukminin, dan Allah membela, menguatkan mukminin. Wa dufi'a anhum bal dafi'unahum subhanahu wa ta'ala. Allah membela mukminin. Nah, bahkan mukminin itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada awa. Jadi ada dua sebab ya. Kenapa kafnya dihilangkan? Yang pertama untuk penyamaan ujung ayat. Nah, yang kedua untuk apa? Bahwa memuncakkan makna, maksud, bahwa ini tidak terputus, tidak terkhusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, ini ayat berapa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini masih penjelasan Allah
Allah menyebutkan kenikmatan Allah pada Nabi Muhammad di dunia. Dan kau mendapati dirimu kondisi sesat, fahada. Allah beri petunjuk. Wa wajaka dhallan ayat 7. Yang tadi yatiman ayat 6. Ini kita masuk ayat 7. Wa wajadaka, dan kau dapati dirimu dhallan dalam kondisi sesat, fahada, kemudian Allah beri petunjuk. Ai ghairu, maksudnya sesat di sini ghairu alimin, tidak mengerti apa-apa. Jadi orang sesat, orang tidak mengerti apa-apa itu dikatakan oleh Allah apa? Sesat, dol. Kan kita, kalau kita juga kalau nggak tahu di mana Surabaya, sana timur, oh ini nggak ngerti, yang nunjuk itu tidak ngerti, sesat dan menyesatkan kalau seperti itu ya. Padahal Surabaya itu di utara. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'lam syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika lahir tidak mengerti apa-apa. Qabla an yunazzila atau an yunzila alaihil wahyu, sebelum apa? Turun pada beliau wahyu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa 'allamaka, Allah yang mengajari kamu, malam takun ta'lam, apa yang engkau tidak tahu. Wa qala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biyaminika. Surah Al-Ankabut. Nah, engkau belum bisa baca sebelumnya dan tidak bisa menulis. Nah, fahuwa lam yakun ya'lamu syai'an bal huwa minal ummiyin. Beliau itu tidak mengerti apa-apa, bahkan beliau termasuk ummiyin. Huwallazi bu'itsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus rasul yang ummi, nah, dari kalangan mereka. La yaqra'u wa la yaktubu. Beliau itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lakin wasala ila hadhil ghayatil 'azimah bil wahyil ladzi anzalahu Allahu alaihi. Kondisi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tapi oleh Allah disampaikan kepada derajat yang sangat agung yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dengan apa itu? Bil wahyi, dengan wahyu. Alladzi anzalahullahu alaihi, yang Allah turunkan. Fa'alima, maka beliau menjadi orang alim. Nah, wa 'allama, dan Rasul mengajari. Nah, wa huna qala, maka Allah mengatakan fahada. Di sini juga Allah hilangkan apanya? Kaf, yang bermakna kamu tadi dihilangkan. Walam ya'ti ta'bir wallahu alam fahadaka. Allah tidak mengatakan fahadaka. Kenapa tadi sampai sama dengan yang atas tadi? Liyakunu hadza ashmal wa ausa', supaya ini lebih mencakup dan lebih luas. Fahuwa qad hada alaihi salatu wassalam. Beliau yang telah memberi petunjuk, beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memberi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberi petunjuk manusia dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fahuwa hadin muhdi alaihi salatu wassalam. Dan beliau itu orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk. Idzan fahada ai fahadaka wahadabika. Maka fahada di sini maknanya Allah yang memberi petunjuk engkau dan Allah memberi petunjuk manusia dengan engkau. Nah, ini kenapa kafnya dibuang.
Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah ini pelajaran kita surat Ad-Duha sampai ayat ke-7. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.